Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab i'rab itu ya. Babul i'rab versi Nadmul Imriti li Syekh Syarfuddin Yahya Al-Imriti oleh saya sendiri. Baik, kita lanjut dalam bab i'rab. Bentar saya ganti dulu pointer laser supaya kelihatan. Nadamnya i'rabuhum taghyiru akhiril kalim takdiran aw lafdan li'amilin ulim gitu ya. Di i'rab saya rasa untuk maknanya sudah sebagaimana sudah dikirimkan dalam grup WA ya. Di sini kita langsung penjelasan saja, tidak perlu maknani supaya juga durasinya tidak terlalu lama. Karena ini hanya sebatas bentuk visualisasi materi ya, yang sudah di-share supaya lebih mudah untuk difahami. Bab i'rab. Setelah kita fahami dengan baik tentang bab kalam ya, selanjutnya kita pelajari tentang i'rab gitu ya. Ini dalam penjelasan video yang lalu tentang kalam sudah saya sampaikan bahwa kunci kita dalam belajar ilmu alat atau memahami ataupun mudah dengan belajar ilmu alat itu faham betul tentang bab kalam ya, karena di situ dibahas tentang bentuk-bentuk kalimat. Yang selanjutnya kalau kita sudah paham tentang bentuk-bentuk kalimat tersebut, mestinya nanti kita akan mudah dalam bab selanjutnya. Karena pada bab-bab selanjutnya meskipun babnya berbeda, masih memiliki keterkaitan dengan bab kalam tentang kalimat. Ini. Dalam bab ini i'rabuhum taghyiru akhiril kalim takdiran aw lafdan li'amilin ulim. Bahwa artinya i'rab gitu ya. I'rab yang dinamakan i'rab ini masih berhubungan dengan kalimat ya. Kalim jelas yang dibahas adalah kalimat. I'rab adalah taghyiru akhiril kalim. Gitu ya. Perubahan di akhir kalimat. Ya, jadi setiap perubahan akhir kalimat ini taghyiru akhiri ini dinamakan i'rab ya. Perubahan di akhir kalimat itu terjadi karena adanya amil ya, bahwa amil ini menyebabkan suatu perubahan kalimat. Lantas apa sih amil itu ya? Amil adalah ma bihi yataqawwamul makna al-muqtadi lil i'rab. Di sini saya kasih tanda merah sesuatu yang pokok. Artinya apa? Sesuatu yang membentuk sebuah makna, dalam kurungnya adalah kedudukan. Kemudian kedudukan itulah yang kemudian menuntut adanya i'rab. Ya, jadi amil itu sesuatu ya, sehingga ketika sesuatu berarti ini akan umum, bisa jadi itu terbuat dari kalimat isim, bisa terbuat dari kalimat huruf ataupun juga dari kalimat fiil ya. Jadi apapun bentuknya, apapun modelnya, artinya apapun susunannya dalam kalimat, kita tidak akan terlepas dari tiga kalimat tersebut gitu ya, bahwasanya satu isim, fiil, dan huruf gitu ya, bahwa kita akan selalu bersinggungan dengan kata isim, fiil, dan huruf gitu ya. Sehingga kalimat isim, kalimat fiil, kalimat huruf itu dipelajari dengan baik, dimengerti dengan baik, difahami dengan baik. Artinya benar-benar kenal bagaimana sih mengenal isim, fiil, dan huruf. Sehingga ketika kita sudah kenal, kita akan mengetahui i'rabnya. Artinya akan kita ketahui nanti posisinya masing-masing. Dan itu tetap isim, fiil, ataupun huruf. Amil pun juga berupa ma, yang artinya nanti bisa saja isim,
fiil ataupun huruf. Makna, membentuk sebuah makna, ya, sebuah kedudukan yang kemudian kedudukan tersebut menuntut adanya i'rab. Sebentar saya pakai pointer aja ya supaya bisa coret-coret. Keliru. Ya. Jadi amil ini membentuk sebuah kedudukan begini. Kedudukan seperti apa? Kita lihat contoh ya. Oh, contohnya di sini nggak terlihat ya karena ada videonya di sini. Nah, dalam contoh Zaidun qaimun ini ya. Bahwa dalam contoh Zaidun qaimun ya, yang merubah Zaid menjadi dibaca dun, ini adalah amil gitu ya. Yang qaimun ini, lafadz qaimun dibaca mun, ini juga penyebabnya adalah amil ya. Sehingga dun bisa dibaca juga din, bisa juga dibaca dan, mun, min ataupun man. Tergantung amilnya. Apa? Contoh di sini. Lafadz Zaidun ini ada amil maknawi ibtida gitu ya. Artinya apa? Keberadaannya di awal kalimat ini akan menuntut dirinya memiliki kedudukan yang namanya mubtada. Ya. Memiliki kedudukan yang namanya mubtada. Yang kemudian mubtada ini menuntut adanya i'rab ya, yang kemudian jadilah dun. Nah, itu namanya i'rab ya. Amil. Jadi amil ini suatu penyebab yang kemudian menyebabkan akhir kalimat itu bisa berubah. Lah, perubahan di akhir kalimat ya. Perubahan di akhir kalimat itu kadang berupa lafdon secara lafat terlihat perubahannya, kadang takdiron gitu ya. Takdiron itu kira-kirakan saja, perubahannya tidak terlihat. Ya. Contoh Zaidun, nah, ada amil rofa, Zaidun dibaca rofa. Ra'aitu Zaidan ada amil nasab, Zaidan dibaca nasab. Marortu bi Zaidin ada amil jar, Zaidin dibaca jar. Nah, perubah lafdon di sini maksudnya ini perubahan terlihat, don jelas, dan juga jelas, din juga jelas terlihat gitu ya. Nah, kalau takdiran berarti tidak jelas, tidak terlihat, perubahannya tidak terlihat. Ja'a Musa, ya, ada amil rofa ya Musa bacanya. Ra'aitu Musa ada amil nasab ya Musa bacanya. Marortu bi Musa ya ada amil jar, huruf jar ya tetap dibaca Musa lah. I'rabnya ada di mana? Di sini yang lafadz kalimat yang huruf yang saya tandai merah ini adalah tempatnya i'rab terjadi. Ya, cuman tidak terlihat i'rab rofa, nasab dan jarnya tidak terlihat. Kenapa? Karena takdiron, i'rabnya takdiron. Kenapa kok takdiron? Karena efek dari bentuk kalimatnya. Ya. Jadi efek dari bentuk kalimat. Artinya nanti ada isim itu yang memang mutasorif, ada yang ghairu mutasorif, ada yang bisa di-i'rabi, ada yang tidak. Dan yang di-i'rabi itu kadang i'rabnya terlihat, kadang tidak, gitu ya. Nah, ini tergantung dalam bentuk-bentuk kalimatnya dan itu akan dipelajari dalam bab dalam shorof ya. Kalau kita dalam nahwu itu hanya mempelajari ini saja, ini kalimatnya apa, atau nanti di belakang ada kenapa i'rab kalimat Musa itu meskipun ada amil rofa, amil nasab, amil jar juga tidak berubah ya. Itu pengertian dari i'rabuhum taghyiru akhiril kalim takdiran au lafdon li'amilin ulim, bahwa i'rab indal arab adalah perubahan di akhir kalimat secara takdiri atau lafdi, di mana perubahan tersebut karena adanya amil. Ingat, setiap perubahan itu karena adanya amil gitu. Amil lah yang merubah lafaz tersebut harus dibaca rofa, nasab, jar dan jazm gitu ya.
Oke, selanjutnya adalah nadom aksamuhu arba'atun faltu'tabar raf'un wa nasbun wa kada jasmun wa jar. Tadi pengertian i'rab, dan bait ini menjelaskan tentang pembagian i'rab, ya. Aksamuhu arba'atun, bahwa i'rab itu ada 4, yaitu rafa, nasab, jazm dan jar. Bahwa i'rab ada 4, rafa, nasab, jar dan jazm. Kalau dalam nadamnya dibalik, ya. Kalau yang umum urutannya rafa, nasab, jar dan jazm, seperti itu. Di bait nadam ini hanya menjelaskan tentang pembagian i'rab tadi, bahwasanya perubahan di akhir kalimat yang terjadi. Jadi perubahan di akhir kalimat yang terjadi itu rafa, nasab, jar dan jazm. Contoh, jaa zaidun. Nah, lafadz zaidun dibaca rofa. Kenapa dibaca rofa? Karena ada amil rofa ini, jaa. Jaa ini amil ini menuntut zaid dibaca sebagai fa'il. Nah, bahwa ma yataqawwamu bihil makna. Makna yang dimaksud ini fa'il, ini sebuah makna, sebuah kedudukan. Dan kedudukan fa'il ini menuntut lafadz zaid dibaca rofa, tanda rofanya dengan dhammah. Gitu ya. Contoh yang kedua, ra'aitu zaidan. Nah, ra'aitu zaidan, zaid, lafadz ra'aitu membuat zaid menjadi maf'ul bih. Nah, gitu ya. Nah, ini yang dinamakan makna, membentuk sebuah makna. Jadi maf'ul bih, yang kemudian maf'ul bih ini menuntut zaid dibaca nasab. Kenapa? Karena maf'ul bih termasuk isim. Isim yang terbaca nasab, bagian dari kalimat yang dibaca nasab. Marortu bi zaidin. Nah, ini ada huruf jar. Huruf jar berarti membuat kalimat setelahnya itu hukumnya majrur, ya. Nah, ketika majrur berarti zaid harus dibaca jar, tanda jarnya pakai kasroh. Lam yakum zaidun, ya, lafadznya di sini jazm pada sini, ya. Bahwa lafadz yakumu fi'il amar, ya, kemasukan amil fi'il amar, fi'il mudhari', ya, kemasukan amil jazim, maka harus dibaca jazm, menuntut kalimat ini terbaca majzum, ya, maknanya majzum, kedudukannya, sehingga tanda jazmnya pakai sukun. Jelas, ya. Jadi aksamuhu arba'atun faltu'tabar raf'un wa nasbun wa kada jasmun wa jar. Itu maksud dari nadaman ini adalah pembagian tentang i'rab yang ada 4 ini, bahwa i'rab ada 4, rafa, nasab, jar, jazm, gitu ya. Jadi untuk video ini kita lebih menjelaskan pada nadom, gitu ya, pada bait nadom saja, dan ini akan lebih enak hingga saya tidak terlalu banyak kemana-mana. Kita fokus pada bab nadom. Nadom dianggap selesai dan mudah difahami, ya kita selesai, gitu ya. Aksamuhu, selanjutnya bait nadomnya adalah wal kullu ghairal jasmi fil asma yaqa wa kulluha fil fi'li wal khafdum tana. Bahwasanya semua i'rab yang tadi itu mulai dari rafa sampai jazm, gitu ya, selain i'rab jazm terjadi dalam kalimat isim, bisa terjadi dalam kalimat isim, ya. Semua i'rab yang ada 4, rafa sampai jazm, berarti rafa, nasab, jar dan jazm, ya, yang ada 4 selain jazm, ya, itu bisa terjadi dalam kalimat isim. Artinya isim itu bisa menerima i'rab rafa, nasab dan jar kecuali jazm. Wa kulluha fil fi'li wal khafdum tana. Dan semuanya, ya, i'rab rafa sampai jazm tadi juga bisa terjadi dalam kalimat fi'il,
kecuali i'rab jar. Ya, ini tidak ada. Oke, kita lebih perjelas bahwa kalimat isim dan fiil, ya. Jadi kalau dalam nahwu akan lebih banyak yang dibahas adalah kalimat, ya, isim dan fiil. Huruf bagaimana? Huruf tidak sebagaimana keterangan dalam bab kalam, war harfu lam yasluh lahul alamah. Artinya bahwa kalimat huruf itu ya tidak bisa menerima i'rab, tidak bisa ma'mul, bisanya hanya menjadi amil, ya. Sehingga kemudian i'rab yang masuk 4 i'rab tadi dari rofa sampai jazm ini yang bisa masuk pada kalimat isim hanya i'rab rofa, i'rab nasab, dan i'rab jar ataupun i'rab khafat, ya. Sedangkan i'rab yang masuk ke dalam kalimat fi'il adalah rofa, nasab, dan jazm, ya. Yang artinya kesimpulannya bahwa i'rab rofa dan nasab ini sama-sama bisa masuk ke dalam isim dan juga fi'il, ya. Kalau i'rab jazm, i'rab jar ataupun khafat hanya ada dalam kalimat isim saja, sebagaimana i'rab jazm itu hanya ada dalam fi'il saja, ya. Jadi wal kullu ghairal jazmi fil asmaya kok. Semua i'rab itu yang ada 4 selain jazm bisa masuk dalam kalimat isim. Semua i'rab yang awal kulluha, semua i'rab yang 4 dalam fi'il bisa masuk kecuali i'rab jar, gitu ya. Wasairul asma'i haitsu la shibah qarabaha minal hurufi mu'rabah. Bahwasanya semua kalimat isim, ya, sairul asma, semua kalimat isim selama tidak memiliki keserupaan yang dekat, ya, ataupun yang kuat dengan kalimat huruf, maka hukumnya mu'rab. Ingat, ya, semua kalimat isim selama tidak memiliki keserupaan yang kuat dengan huruf, hukumnya mu'rab. Jadi nadham ini menjelaskan tentang hukumnya kalimat isim, hukumnya mu'rab. Artinya mu'rab nanti bisa berubah, bisa dirubah oleh amil, ya, bisa berupa rofa, nasab, dan jar. Contoh, ya, isim, ya, kalau tidak memiliki kesamaan, dengan kalimat huruf, maka hukumnya mu'rab, ya. Isim kalau tidak memiliki kesamaan dengan kalimat huruf, maka hukumnya mu'rab, ya. Isim ketika punya kesamaan, memiliki kesamaan atau sama dengan kalimat huruf, maka hukumnya mabni, ya. Samanya dalam apa? Baik bentuk ataupun fungsi, ya. Wah, kalimat isim ini punya fungsinya sendiri. Isim itu bisa menjadi amil, juga bisa menjadi ma'mul, gitu, ya. Isim itu asalnya kalimatnya hanya ada 3 huruf, sehingga panduan dasarnya bahwa huruf itu biasanya 1 sampai 2 huruf kalau kalimat huruf. Kalau kalimat isim 3 sampai 7 huruf biasanya. Kalau fi'il 3 dan 4, kemudian ada mazid menjadi sudasi, bisa menjadi 6, gitu, ya. Di kalimat isim kalau tidak sama dengan huruf, tidak ada kesamaan dengan huruf, hukumnya mu'rab. Kalau ada kesamaan dengan kalimat huruf, maka hukumnya mabni, ya. Supaya lebih mudah, kita langsung perjelas bahwa isim yang mabni atau isim-isim yang punya keserupaan dengan huruf, 1 isim dhamir, 2 isim syarat, 3 isim isyarah, isim istifham, isim mausul, dan isim fi'il. Contoh dari isim dhamir. Isim dhamir dikatakan
sama dengan huruf. Sama dalam segi apa? Bahwa ini hurufnya hanya terbentuk dari dua huruf ya, kalimatnya terbentuk dari dua huruf saja. Ini sama seperti kalimat huruf. Karena sama, isim domir hukumnya mabni ya. Isim syarat juga sama, isim isyarah juga, hal, isim mausul, isim fi'il, hayhata, terus soh gitu ya. Jadi bahwa isim-isim yang mabni itu ada 5, isim dhamir, isim syarat, isim isyarah, isim istifham, isim mausul, isim fi'il. Yang artinya apa? Bila kalimat isim tersebut selain 5 isim ini, selain isim dhamir, isim syarat, isim isyarah, isim istifham, isim mausul dan isim fi'il, semuanya mu'rab ya. Selain 5 isim, 6 bentuk isim ini semuanya hukumnya mu'rab ya. Jadi lebih mudah untuk mengenal isim ini mabni atau mu'rab, tinggal lihat saja. Karena isim yang mabni hanya terbatas pada 6 bentuk isim ini ya. Isim dhamir, isim syarat, isim isyarah, isim istifham, isim mausul dan isim fi'il. Kenapa ini kok mabni? Ya, alasannya di sini karena memiliki keserupaan yang kuat dengan kalimat huruf. Jadi 6 bentuk isim dhamir ini, kalimat isim ini hukumnya mabni. Selain ini berarti hukumnya mu'rab. Jadi itu untuk mempermudah. Artinya untuk mempermudah kita mengenal mana sih isim mu'rab dan mabni, ya tinggal ini kalau bukan isim dhamir berarti mu'rab, kalau bukan isim syarat, isim isyarah, isim istifham, isim mausul dan isim fi'il ya hukumnya mu'rab gitu saja ya. Jadi untuk lebih mudahnya begitu. Bentar ya. Tadi ya benar, wasairul asma terus wa ghairu dil asma'i mabniyun khala mudhari'in min kulli nunin qad khala. Selain kalimat isim ya, bentar ganti pen. Selain kalimat isim semua hukumnya mabni ya. Selain kalimat isim hukumnya mabni. Selain kalimat isim berarti apa saja? Fi'il dan huruf hukumnya mabni kecuali fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari yang sepi dari nun taukid ataupun nun jamak ya, ataupun nun jamak. Nah, ketika bertemu fi'il mudhari, ketika fi'il mudhari itu tidak bertemu dengan nun, maka dia mu'rab ya. Saya ulangi, wa ghairu dil asma'i mabniyun khala mudhari'in min kulli nunin qad khala. Selain kalimat isim berarti fi'il dan huruf itu hukumnya mabni ya, kecuali fi'il mudhari. Fi'il mudhari selama tidak dimasukin nun taukid dan nun jamak niswa hukumnya mu'rab. Oke ya, kita perjelas. Nah, kalimat ada isim, ada fi'il dan ada huruf ya. Jadi 3 saja ya. Sekali lagi kita akan selalu flashback pada kalam. Artinya apa? Pada 3 kalimat ini, isim, fi'il dan huruf ini akan selalu ke sini. Jadi pada isim, pada fi'il dan huruf. Semua hukum akan diterapkan pada 3 kalimat ini. Sehingga fahami dengan betul 3 kalimat ini, kenali dengan baik. Jadi kalau kita masih samar, isim itu kayak apa ya? Isim itu seperti apa ya? Jadi harus sampai pelajari lagi dulu sebelum melangkah ke bab-bab yang lain ya. Kalau bab tentang kalimat ini kalian sudah paham, maka nanti ketika melangkah ke bab-bab yang lain akan lebih mudah gitu ya. Jadi biasakan untuk, bukan biasakan ya, harus paham dulu, harus kenal dulu dan pahami dengan baik ya. 3 kalimat ini semuanya hukumnya berbeda. Isim hukumnya mu'rab ya, artinya bisa di-i'rabi gitu ya. Jadi kalau mu'rab artinya bisa di-i'rabi, bisa berubah. Kalimat huruf hukumnya mabni, bahwa kalimat huruf tidak bisa berubah ya. Itulah kalimat huruf, dia hanya bisa menjadi amil, tidak mau menjadi ma'mul, hanya maunya merubah, tidak mau dirubah
bah. Sehingga nanti sebagaimana nadom yang tadi sebelumnya, bahwa kalimat isim ini ya, selama dia tidak ada keserupaan dengan huruf ini, dia akan mu'rab. Tapi kalau dia memiliki keserupaan dengan huruf, maka dia berubah menjadi mabni gitu ya. Nah, kalimat fi'il ada dua. Kalimat fi'il itu bisa mabni sebagaimana huruf, juga bisa mu'rab sebagaimana isim. Kapan mu'rab? Ya, fi'il itu mu'rab bila fi'ilnya berupa fi'il mudhari'. Ya. Jadi bila fi'ilnya mudhari' kemudian tidak bertemu dengan nun, ya, tidak bertemu dengan huruf nun, maka mudhari' ini mu'rab. Bila ada nun di belakangnya dia akan mabni. Lah, fi'il yang mabni adalah ketika berupa fi'il madi dan berupa fi'il amar, ya, bahwa ketika berupa fi'il madi ataupun fi'il amar itu mabni. Kalau fi'ilnya mudhari' mu'rab. Jadi 3 kalimat pokok dalam kalam gitu ya. 3 kalimat pokok dalam kalam, bukan kalimat pokok lagi, memang hanya ada 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Ketika isim itu dasarnya mabni, hukum asalnya mabni. Kok mabni sih? Isim hukum asalnya mu'rab gitu ya. Huruf hukum asalnya mabni, dan fi'il itu hukum asalnya juga mabni, kecuali fi'il mudhari' dia berhukum asalnya mu'rab. Tapi ketika bertemu nun dia juga mabni. Itu keadaan ataupun konsekuensi kalimat 3 kalimat yang menjadi unsur kalam, yang menjadi dasar untuk kita membuat sebuah kalam gitu ya. Oke, sekian, saya kira itu sudah hampir 30 menit dan saya cukupkan video tentang babul i'rab ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya dan semua yang lain, untuk baik di teman-teman pondok ataupun teman-teman yang lain yang melihat video ini supaya juga bisa merasakan manfaatnya tentang bab i'rab ini. Ya, hanya bab i'rab. Bab kalam juga sebetulnya mau saya revisi versinya menjadi PowerPoint begini supaya mudah untuk dilihat gitu ya, karena kalau langsung versi demonstrasi itu agak kadang memang itu ada plus minus sih. Kalau versi demonstrasi itu kan untuk supaya kita bisa mengikuti bagaimana menulis gitu ya, ada hal yang akan ikuti cara menulis. Cuman ketika bab PowerPoint begini ya, semua tulisan sudah terjadi sehingga kadang kita hanya taunya dalam teori dan teknik menulisnya menjadi kurang. Jadi ada plus minusnya. Karena ada plus minus silakan lihat ke dua-duanya kalau belum dilihat yang satunya. Karena kalau versi demonstrasinya lebih panjang durasinya daripada versi PowerPoint gitu ya. Karena kalau versi PowerPoint saya fokus pada nadom, kalau pada demonstrasi kadang ada masukan-masukan lain gitu ya. Ada pengertian-pengertian lain yang juga masuk di sana. Baik, saya akhiri. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.